perhatikan ya, di situ ada larutan ya, netral ini pH ya, ini pH, pH-nya netral, pH asam dan pH basa. pH netral itu sekitar pH 7, asam itu di bawah 5 ya, basa itu di atas 8 ya. Kemudian ada suhu. Nah, di sini suhunya 40 sama suhu 30. Berarti yang di sini pH, ya kan, yang di sini suhu. Nah, kemudian ini ada tentang enzim, ya, enzim katalase. Kemudian di sini ada H2O2 ditambah hati. Perhatikan, di sini pakai organel hati, di sini pakai jantung. Nah, jadi dia mau ngetes nih, benar nggak di hati itu ada enzim katalase, atau di jantung ada nggak enzim katalase, ya? Maka dia melakukan percobaan, kemudian dia dilihat dari gelembung sama ketika dinyalakan api. Kalau dia tandanya positif, ya, makin banyak, pokoknya tanda positif berarti di dalam percobaannya terdapat banyak enzim si katalase. Tapi kalau percobaannya negatif, maka tidak ada enzim. Oke. Tidak ada enzim ya. Nah, kesimpulan yang dapat ditemukan dari hasil percobaan di atas adalah, oke, kita bahas dulu enzim. Ini dia. Slide tentang enzim. Oke, ini dia. Enzim itu apa, Kak? Enzim itu adalah biokatalisator. Ya. Biokatalisator itu apa? Biokatalisator itu artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya. Enzim juga merupakan protein. Ya, kemudian dia dapat digunakan berulang kali, kemudian bekerja secara spesifik, kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat bekerja bolak-balik, kemudian rusak oleh panas. Ya. Kalau dia terlalu panas, maka terdenaturasi. Oke, ibarat gini, enzim ini apa, Kak? Enzim ini dia membantu proses yang ada di dalam tubuh, mempercepat. Tapi dia juga protein, artinya dia sama kayak air, sulit bahkan dibedakan yang mana enzim yang mana air. Contohnya gini, kakak mau buat teh manis, bahan teh manis apa aja, Diana? Air. Apalagi? Teh sama gula. Ya kan? Kemudian kakak buat 2 gelas. Nah, gelas yang pertama ada sendoknya, gelas yang kedua nggak ada sendoknya. Yang mana yang lebih cepat larut? Yang ada sendoknya. Berapa sendok yang dibutuhkan untuk melarutkan teh gula? Berapa sendok? Kalau 2, nah, kalau 1 gimana? Bisa nggak? Kalau cuma 1 sendok, kenapa masih harus 2? 1 sendok aja bisa kan? Bisa, iya. Jadi kemudian sendoknya ikut berubah nggak? Yang berubah apanya? Iya kan, air, gula, sama teh itu yang berubah jadi teh manis kan? Oke, ya, perhatikan. Sendok mempercepat kan dibanding tadi gelas yang ada sendoknya, lebih cepat larut kan? Iya, maka sama kayak enzim. Enzim itu fungsinya mempercepat reaksi yang ada di dalam tubuh. Ya, kemudian bisa dipakai lagi, sendok bisa dipakai lagi? Bisa, maka enzim pun sama, dapat dipakai berulang kali. Ya, kemudian tadi kan cukup 1 sendok, ya kan? Maka lihat yang pernyataan kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. Ya, kemudian dia dapat bekerja bolak-balik. Nah, itulah dia. Ibaratnya cara kerja enzim itu seperti sendok, sifatnya. Tapi jangan pula, oh berarti dia sendok. Jangan pula dianggap tubuh kita ada sendok. Enggak ya, enzim itu protein. Tapi cara kerjanya itu seperti sendok. Ya, mempercepat reaksi. Kemudian bisa dipakai kembali, tidak ikut berubah, diperlukan dalam jumlah sedikit. Paham tentang si enzim?
Oke, nah jadi di soal nomor 61, kesimpulan yang dapat dikemukakan dari hasil percobaan di atas. Lihat ya, di pH netral, di pH asam, sama pH basah, yang mana yang lebih banyak enzimnya? Iya, pintar, di pH netral ya. Kemudian di suhu 40 sama 37, paling banyak enzimnya di mana? Iya, di 37, ya kan? Kemudian, lebih banyak di organ hati atau di organ jantung? Iya, maka dapat kita simpulkan enzim katalase itu cara sifatnya gimana? Sifatnya dia optimal. Optimal di suhu 37 derajat Celcius. Ya kan? Kemudian dia optimal. Optimal itu maksudnya kerjanya maksimal ya. Tertinggi nilainya di pH netral. Ya kan? Kemudian terdapat banyak di organ hati. Itu dia kesimpulannya dari gerak tabel di atas. Nah, maka kita bahas yang A. Katanya di sini enzim katalase bekerja optimal di suhu 40 derajat. Benar nggak? Salah, karena dia optimal di suhu 37. Ya kan? Kemudian pada jantung, kerja enzim katalase sangat dipengaruhi oleh temperatur. Benar nggak hanya di jantung? Salah, di hati juga ya, maka dia salah. Oke, kemudian enzim katalase banyak dijumpai di hati daripada di jantung. Benar nggak? Banyak dijumpai di hati. Iya, benar. Oke, kita cek yang D. Kerja enzim katalase tidak dipengaruhi oleh suhu. Enggak ya, buktinya di suhu asam sama basa dia nggak optimal. Lebih optimal di suhu netral, maka salah juga. Oke. Yang E, pada hati kerja enzim katalase tidak dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Di hati katanya nggak berpengaruh pH sama suhu. Enggak ya, justru berpengaruh. Maka jawaban yang paling tepat adalah cantik. Ya, oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke. Tabel berikut ini daftar urutan kodon dengan macam asam aminonya. Ya, jadi ada DNA itu ada CAC, CCT, CGG, GGT, GTA. Kemudian ternyata DNA-nya mengalami transkripsi. Kan gitu dia ya. Maka kita buat aja di sini begini dia cara pengerjaannya. Oke, DNA apanya tadi yang mau diubah? CAC, C, CT, CGG, kemudian GGT, ya kan? Kemudian ada yang terakhir adalah GTA. Katanya di sini DNA-nya ngalamin transkripsi, maka dia diubah, diminta dalam bentuk RNA. Oke, ingat. Oke, kakak buat note di sini ya, catatan. Nah, kalau DNA, nah ini RNA. Oke, kalau DNA, adenin selalu berpasangan sama timin. Guanin selalu berpasangan sama sitosin. Tapi kalau RNA, adenin pasangannya adalah urasil. Guanin tetap selalu pasangannya sama sitosin ya. Jadi di sini dia diminta ada rantai DNA, kita ubah ke RNA karena ada proses namanya transkripsi. Oke, maka kita ubah C jadi apa? C berubah jadi G, ya. Sekarang RNA, A pasangannya apa? Di RNA, A pasangannya sama apa? U. Iya, pintar. A pasangannya sama U. C kita ganti sama apa di sini? G, ya. Paham? Paham. Oke, lanjut. Yuk, C pasangannya sama apa? G. Lanjut. C jadi G. T pasangannya sama apa?
Iya. T pasangannya sama A. Pintar. Yuk lanjutin. C pasangannya sama G. G pasangannya sama C. C lagi ya. Ayo lanjut. G jadi C. C. A. Pintar. Lanjut. G jadi C. A. A pasangannya sama U. Iya, pintar. Oke, tinggal kita lihat. GUG. GUG itu bahasanya apa? Asam aminonya adalah valin. Ini lihat ya, ini valin ini. GUG. Oke, GGA. GGA apa? GGA. Asam aminonya adalah glutamin. Nampak ya? Glutamin. CGC. GCC. GCC apa? Asam aminonya? Alanin. Iya. CCA, asam aminonya? Prolin ya. CAU, asam aminonya? Serin. Oke, tinggal cari yang urutannya gini. Valin, glutamin, alenin, kemudian prolin sama serin. Maka jawabannya adalah iya, hilangnya kita tambah aja di sini serin. Enggak apa-apa. Nah, ini dia. Paham untuk soal nomor 62? Paham. Oke, bagus. Kita lanjut di soal nomor 63. Amatilah gambar pembelahan sel secara mitosis. Nah, yang merupakan tahap pembelahan dari metafase dan anafase adalah nomor. Oke, sekarang yang ditanya pembelahan mitosis. Oke, pembelahan sel. Ya, jadi ada dua pembelahan sel itu. Ada meiosis, ada mitosis. Mitosis itu sel yang terjadi di sel tubuh. Misal jaringan atau sel kamu ada yang rusak, sehingga harus buat yang baru. Maka pakai tahap namanya pembelahan mitosis. Tapi kalau pembelahan meiosis itu untuk membentuk sel kelamin. Ya. Nah, tahapan mitosis itu terjadi menjadi 4 tahap. Interfase ini nggak terhitung. Nah, masuk tahap yang pertama adalah profase, metafase, anafase, telofase. Ya. Interfase itu adalah fase persiapan. Fase persiapan itu artinya disitulah sel sebelum membelah, disitulah dia bersiap-siap dulu. Ya, sebelum dia membelah, dia otomatis melakukan persiapan. Apa aja sih kan persiapan yang dilakukannya? Maka persiapan yang dilakukan adalah membentuk dulu protein. Kemudian metabolisme meningkat gitu ya. Pokoknya disitulah benar-benar fase persiapan. Maka masuk ke tahap pembelahannya. Yang pertama adalah profase. Nah, beda ya. Kalau di interfase bentuknya masih dalam benang-benang halus. Kalau di profase bentuknya udah kromosom. Ya. Maka tahap profase ini kromatid benang-benang udah berubah menjadi kromosom. Kemudian dia yang bulat ini yang warna coklat sudah hilang. Itu apa Kak? Itu namanya nukleus hilang di tahap profase. Nah, kemudian di tahap metafase apa? Nah, kromosomnya ini mulai berjajar di bidang ekuator. Lihat dia, udah mulai tersusun di titik tengahnya. Ya, maka yang paling jelas terlihat di tahapan ini adalah metafase karena kromosomnya berderet, nampak jelas. Ya, kemudian udah dari metafase masuk ke anafase. Perhatikan, yang tadi di metafase dia di titik tengah, kemudian di titik tengahnya itu saling memisahkan diri, ketarik ke kutub masing-masing. Maka kromosomnya yang harusnya sepasang berpisah dia. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ketarik kutubnya. Terbagi 2, ya kan? Paham ya? Di metafase ke anafase. Iya, kemudian, nah, tahap yang berikutnya adalah telofase. Nah, yang ini masing-masing membelah. Ya kan, masing-masing membelah sehingga hasil daripada metafase 2 sel, yang atas sama yang bawah nanti ujung-ujungnya memisah menghasilkan 2 sel anakan. Ya, hasilnya 2. Nah, ini nanti di telofase ini terpisah
ini terpisah. Maka yang ditanya untuk soal nomor 63, dia nanya tahap metafase dan anafase. Metafase dan anafase itu digambar berapa? 2. Tahapan apa? Tahapan metafase, ya kan? Ya, yang anafase di nomor? Oke, iya nomor 4. Kalau di nomor 1 dia tahapan apa? Nomor 1, sebentar ya, kakak kalau jelas ini gambarnya. Interfase atau profase dia? Sebentar ya. Karena interfase jarang dimasukkan dia. Jarang masuk. Itu kalau orang tahu itu tahap persiapan, tapi nggak diikutkan. Jadi kita anggap nomor 1 ini tahap profase ya. Iya. Benar. Yang kedua metafase. Yang di sini telofase ya kan? Iya, yang di sini adalah anafase. Maka jawabannya meta 2, ana 4. 2 dan 4 adalah cantik. Paham ya? Paham. Oke, soal nomor 64. Bacain. Pada label X, pada gambar front di atas dihasilkan. Iya. Pada gambar pada label X, pada gambar nefron di atas. Nah, ini tadi kan benar kakak bilang soal-soal kayak gini ini langganan. Ya, dia nanya soal X. X-nya itu apa? Gambar X. Ini tadi di bagian pembentukan urin. Ginjal tadi ya. Nah, ini dia. Gambar X. Menunjukkan apa dia? Proksimal. Tubulus contortus proximal. Nah, menghasilkan apa dia? Di bagian tubulus contortus proximal hasilnya apa? Urin sekunder. Maka jawaban yang nomor 64 adalah bola. Nah, udah mulai enak nih ya. Oke, kita lanjut. Di soal nomor 65. Perhatikan gambar berikut ini. Bakteri yang menyebabkan penyakit kolera adalah, jadi ada banyak ya jenis-jenis bakteri, ini bentuk-bentuknya. Soalnya, PowerPoint ini dia. Bentuk-bentuk daripada bakteri ya. Ada yang bentuk bulat disebut lokus, ada yang bentuk koma disebut spiral, ada yang bentuk batang disebut bacil ya. Bentuk yang bulat pun banyak lagi macam-macamnya, bentuk yang koma juga banyak lagi macam-macamnya, bentuk yang batang juga banyak macam-macamnya ya. Oke. Banyak dia, beraneka ragam. Maka soal nomor 65, penyakit kolera. Nah, kalau penyakit kolera itu ciri-ciri kolera. Nah, itu penyakit kolera itu bakteri yang buatnya adalah namanya Vibrio coma. Nah, jadi kalau dari namanya bentuknya gimana? Si Vibrio ini. Diana, kan penyakit kolera ya kan, yang buatnya nama bakterinya adalah Vibrio coma. Nah, dari namanya ini bentuknya udah kita ketahui ada kata kuncinya, maka bentuknya gimana? Spiral. Jadi jawaban yang paling tepat adalah iya, jadi langsung aja nomor 65 jawabannya adalah B, pintar ya. Karena udah tahu namanya bakterinya ini diambil dari nama bentuknya ya. Sehingga itu membantu kita. Oke, kita
Kita lanjut di soal nomor 66. Ya, perhatikan gambar sel saraf berikut ini. Fungsi bagian A adalah sel saraf. Kita cari. Ini dia sel saraf ya. Nah, dia tadi nanya katanya bagian A. Oke. Ya. Yang bagian paling ujung itu namanya adalah dendrit. Dendrit itu fungsinya apa? Untuk menerima rangsangan dari sel saraf yang lain. Ya, kemudian ada nukleus. Nukleus ini nih yang warna kuning, titik tengahnya. Ya, jadi apapun namanya, nukleus itu adalah pusatnya, inti selnya. Jadi fungsinya apa? Pengendali aktivitas sel. Kemudian setelah itu ada namanya akson. Akson itu yang mana? Akson ini nih. Ini akson yang biru. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah akson. Ya, fungsinya adalah untuk meneruskan rangsangan. Yang biru yang bulat yang 1 ini. Nampak? Diana? 1, 2, 3, 4, 5. Diana? Iya, oke. Kemudian ada selubung mielin. Fungsinya adalah untuk pembungkus akson. Nah, ini dia. Nih, kan ini yang pembungkus si akson. Ya, kemudian ada nodus Ranvier. Fungsinya untuk mempercepat rangsangan. Nodus Ranvier ini di tengah-tengah daripada akson yang warna merah. Ya, untuk mempercepat aja, membantu lebih cepat supaya sel saraf itu bekerja. Kemudian ada sel Schwann atau disebut cadangan makanan. Nah, di dalam akson yang biru muda itu adalah cadangan makanannya sel, ya. Oke, jadi untuk soal di nomor 66 dia minta yang A. Yang A itu apa namanya? Organel apa? Organ apa namanya? Yang bagian A? Dendrit. Iya, dendrit. Oke, pintar. Jadi dendrit apa fungsinya? Iya, menerima rangsangan. Oke, kita lanjut di soal nomor 67. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi di sini ada apa ya bilangnya, diagram keturunan silsilah ya. 1, 2. Nah, orang ini menikah. Nomor 1 dan 2, laki-laki, pria dan wanita menikah. Hasilnya ada 4 golongan darah anaknya. Ada AB, ada A, ada B. Nah, di sini kosong. Ini harus kita isi. Di sini kosong. Nah, kemudian dia bilang, jika nomor 1 golongan darahnya A. Ya, jadi A, kodenya adalah tapi heterozigot. IA, IO. Menikah dengan nomor 2, yang ditanya nomor 2. Ya, golongan darah nomor 2 ini golongan darah apa kira-kira? Yang bisa menghasilkan anaknya. Ada golongan darah AB, ada golongan darah A, ada golongan darah B. Maka golongan darah nomor 2 itu harus apa? Gimana sifat AB bisa muncul dari orang tua yang golongan darahnya A? Harus menikah sama siapa? Golongan darah apa dia? Itu dia singkatnya. Paham Diana soalnya? Pernah bahas soal persilangan seperti ini? Pernah. Jadi kira-kira untuk soal nomor 67 harus menikah dengan siapa orang yang golongan darahnya A sehingga bisa muncul sifat AB, A sama B. Kira-kira kalau kita kawinkan sesama B, bisa nggak muncul sifat AB? Atau kita kawin silangkan sama golongan darah AB, bisa nggak muncul sifat B? Nah, seperti itu dia. Kamu merasa golongan darah apa yang cocok untuk nomor 2? Oh, oke, kita tes. Kalau golongan darah O berarti IO, IO.
Ini dikawin silangkan sama yang ini. Ini sama ini hasilnya apa? IA, IO. Ini sama yang ujung sama IA, IO. Ya kan? Oke, habis yang ini disilangkan, maka yang tinggal yang ini. IO, ini sama yang ini. IO, IO, baru sama yang ujung. IO, IO. Ada nggak muncul sifat B? Nggak ada ya, ini golongan darah A, ini golongan darah O. Nggak ada muncul sifat AB. Nggak ada juga muncul sifat golongan darah AB. Maka jawabannya bukan O untuk golongan darah yang nomor 2. Apalagi? Selain O, feeling kamu apalagi? B, kita tes. IA, IO, kawin silang sama golongan darah B. Tapi B ini ada 2. Ada yang tipe IB, IB, ada yang IB, IO. Ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Mau kamu ambil yang mana? Kita ambil yang heterozigot ya. IB, IO. Oke. Ini dikawin silangkan sama ini hasilnya? IA, IB. Iya, good job. Ini sama yang ujungnya? IA, IO. Oke, habis yang ini kakak mau lagi. Sekarang yang ini sama yang sebelahnya. Iya, IB, IO. Yang ini sama yang ujung. IO, IO. Oke. Golongan darah AB ada nggak? Ada 1. Golongan darah IA, IO? Iya, ada. Ya kan? Golongan IB, IO ada. Ini, maka anaknya yang nggak diketahui ini adalah tipe golongan darah O. Maka kita isi sama yang 2 adalah IB, IO. Gitu ya. Jadi nggak akan muncul, logikanya gini, nggak akan muncul sifat golongan darah AB kalau dia nikah sama yang O. Kalau dia nikah sesama A, nggak akan muncul sifat golongan darah B. Maka otomatis sama yang B, tapi yang tipe heterozigot. Maka jawaban untuk soal nomor 2 ini genotipnya adalah IB, IO. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Paham? Paham, oke. Sekarang kita lanjut ya. Di soal nomor 68. Perhatikan gambar berikut ini. Sebagai hasil pembuahan ganda akan mempunyai komposisi inti. Oke, kita kasih nama dulu. Di A itu apa? Oke, ini dia ada PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Oke, perhatikan ya. Bagian tadi yang ada sepasang di A, ada yang di B. Maka di A kita kasih namanya inti sperma sama inti VG. Ini nampak? Ini dia. Kan ini dia gambarnya. Nah, ini dia. Yang A itu, nah ini dia. Apa yang A? Inti sperma. Oke, kita isi. Yang A, kita buat inti sperma. Oke, yang B diisi sama inti vegetatif. Oke, kita isi yang G. Yang G itu yang di sini dia, ini G. Nah, ini dia. G yang 3 ini adalah antipoda. Paham ya Diana ya? Yang G-nya adalah antipoda. Oke, kemudian K. K itu di sini. Di mana apa dia K? Ini deh. Inti kandung lembaga sekunder. Yang K adalah inti kandung lembaga sekunder. Kemudian D, S, B, J sama H. Oke, satu-satu. B-nya itu adalah kita isi sama sel
Iya, sel telur ya. B-nya kita isi sama sel telur. Kemudian J-nya itu adalah sinergit, ya kan? Sinergit itu kurang jelas ya, kakak isi. J-nya itu adalah hapusnya mana ya? Oke, ini bukan ya, salah, kakak yang salah. Ini bukan sel telur. Di sini B itu adalah inti vegetatif. Nah, di sini inti generatif. 1. Yang H adalah inti generatif 2. Pembuahan ganda itu artinya yang pertama dia akan menghasilkan zigot, yang kedua akan menghasilkan endosperma. Zigot itu otomatis pertemuan antara sperma sama sel telur, maka A sama ini ya, ini yang bagian luarnya inti kandung lembaga, dalamnya adalah sel telur. Ya, jadi A sama K, ya kan? Kan yang ditanya pembuahan ganda akan menghasilkan komposisi inti. Komposisi inti itu menghasilkan ini. Pembelahan ganda itu akan menghasilkan zigot sama endosperma. Ya, jadi zigot itu berasal dari A, sperma, dan sel telur A dan K. Ya, oke, endosperma itu apa? Endosperma itu adalah cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu berasal dari inti kandung lembaga. Inti kandung lembaga harus ketemu sama namanya inti generatif. Generatif 2. Inti kandung lembaga itu adalah K, ya kan? Inti generatif 2 itu adalah K. Nah, jadi apa dia jawaban yang paling tepat? AK sama K sama H, ya kan? Tapi soalnya di situ dibuat C, sementara nggak ada yang C. Jadi jawabannya itu AK dan KH. Itu dia. Paham? Diana? Paham. Tapi nggak ada pilihannya di sini. Nah, di sini juga nggak ada huruf C. Di sini di atasnya nggak ada huruf C. Ya, di choice-nya tiba-tiba muncul huruf C. Maka jawabannya ini aja, nggak apa-apa. Ya, ini yang paling tepat. Oke. Soal nomor 69 ya. Bacain, Diana. Berdasarkan pengamatan terhadap diagram spermatogenesis, nomor yang menunjukkan sifat sel diploid adalah Iya. Diagram pembentukan sperma. Soal nomor 69. Ya. Gimana caranya sperma itu terbentuk? Ini tahapnya ya. Jadi ada namanya spermatogonium. Itu artinya sperma yang sudah siap untuk membelah, ya kan? Mengalami ini gambar yang atas namanya spermatogonium. Dia akan mengalami pembelahan secara mitosis, maka akan mengalami spermatosit primer. Ya, ini sifatnya diploid, 2N. Diploid itu artinya 2N, artinya dia udah matang, siap untuk membelah, maka sifatnya 2N. Ya, kemudian membelah secara mitosis, lanjut ke menjadi dari spermatogonium, membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Membelah secara meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan, hasilnya adalah spermatosit sekunder.
karena dia udah membelah, udah terbagi menjadi dua N-nya tadi, maka masing-masing akan mendapatkan N. Yang satu di sini N-nya satu, di sini satu, maka jadi 2N gabungannya di atas ya. N itu disebut haploid ya. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi spermatid ya. Masing-masing yang 2 ini membelah jadi 2 ini menjadi 2, terakhir ujungnya adalah 4 sel sperma. Ya, jadi laki-laki sekali membelah sperma, sekali ngebentuk sperma, hasilnya adalah 4 sel anakan dengan sifat fungsional, artinya 4-4-nya ini berfungsi. Maka laki-laki sekali ejakulasi, spermanya itu banyak. Beda sama perempuan. Kalau perempuan, nanti yang 3 mati, maka satu perempuan setiap bulannya hanya menghasilkan 1 sel telur. Ya, karena apa? Karena nanti yang di sini akan mengalami kematian. 3 selnya ini, kalau laki-laki kan 4-4-nya berfungsi spermanya ini. Kalau laki-laki perempuan hanya 3 mati, 1 yang berfungsi ya. Jadi yang ditanya, dia nanya sifat yang diploid. Diploid itu artinya 2N. Nah ya, diploid itu 2N. Yang mana aja 2N? Ini dia. Apa jadi jawabannya, Diana? Atau kita kasih nama, yuk. Yang A, yang satu namanya apa? Ini spermatogonium. Pintar. Ya, nomor 1, sebentar. Spermatogonium. Dia akan mengalami mitosis ya, karena menghasilkan selnya cuma 1, maka mengalami pembuahan mitosis. Di sini sifatnya 2N, diploid. Di sini juga masih 2N. Nanti di sini baru N, di sini baru N. Maksudnya haploid, jadi di nomor 4 ini haploid ya. Nah, di nomor 2 apa? Kita isi sama namanya apa? Spermatosit primer. Iya, di sini spermatosit primer. Di sini sekunder. Ya. Kemudian di sini namanya spermatid. Nah, di sini baru sperma yang fungsional 4-4-nya. Jadi, nah yang diploid yang di mana aja? 1 dan 2 ya. Yang lain sifatnya haploid atau N aja ya. Maka nomor 69 jawabannya adalah A. Oke. Soal terakhir ya, nomor 70. Dari tabel berikut yang menunjukkan hubungan yang tepat antara mikroorganisme dengan peranannya di dalam bioteknologi. Oke. Bioteknologi terbagi menjadi 2. Ya, ada biotek terbagi menjadi 2. Ada yang modern, ada yang tradisional. Nah, yang modern ini ribet, pakai otak-atik gen atau dipakai teknik namanya rekayasa genetika. Nah, ini tujuannya apa? Untuk buat vaksin, buat antibiotik, buat hormon, buat enzim, buat inseminasi buatan, pokoknya yang teknik-teknik pakai rekayasa genetik, maka namanya bioteknologi modern. Kalau yang tradisional, itu contohnya fermentasi. Ya. Nah, fermentasi apa aja makanan hasil fermentasi, Diana? Tape. Iya, tempe, roti, yogurt, Yakult, susu. Keju, mentega, bir, oncom, ya kan? Nah, ini dia. Mikroorganismenya apa aja? Kalau tempe, mikroorganismenya adalah Rhizopus oryzae, ya, terbuat dari kedelai. Sama, kecap juga terbuat dari kedelai, hanya saja kecap dari kedelai hitam. Nama bakterinya adalah Aspergillus. Kalau keju itu bahannya dari susu, nama mikroorganismenya adalah Penicillium. Yogurt sama, terbuat dari susu, nama mikroorganismenya adalah Lactobacillus. Kemudian roti itu terbuat
terbuat dari gandum, mikroorganismenya adalah Saccharomyces. Ya, kalau nata de coco terbuat dari air kelapa, mikroorganismenya adalah Acetobacter. Kalau tape terbuat dari singkong, nama mikroorganismenya adalah Saccharomyces. Garam itu terbuat dari beras ketan, oncom terbuat dari kacang tanah, nah minuman anggur terbuat dari anggur, nama mikroorganismenya ini. Nah, jadi untuk jawaban yang paling tepat soal di nomor 70, Saccharomyces buat apa tadi dia? Dia Saccharomyces, bentar ya, slide-nya. Nih, Saccharomyces dia buat tape. Dia juga bisa buat roti ya. Jadi nomor 1 itu buat roti. Oke, nomor 2 Monila Sitopila. Itu adalah buat si oncom tadi. Ya, kemudian Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae buat tempe. Ya. Rhizopus itu dia buat tempe. Kemudian spirillum itu menghasilkan protein, ya. Maka jawaban yang paling tepat nomor 70 adalah dodol. Sedangkan yang chlorella itu menghasilkan namanya vitamin. Itu dia ya. Jadi Saccharomyces buat roti, Monila buat oncom, Rhizopus bakteri yang buat tempe, spirillum yang buat protein, chlorella yang buat vitamin ya. Jadi jawaban paling tepat nomor 70 adalah yang dodol. Sampai sini selesai, ada pertanyaan? Diana? Diana, gimana? Udah pas atau ada yang mau ditanya untuk materi hari ini? Bahas soalnya? Udah. Ada yang mau ditanya? Paham? Paham, oke. Sedikit review ya. Oke. Kalau tadi organel cell rumusnya adalah ria syarat pasik milik peron dan vakuola. Ya, nanti minta sama Bang Tarda slide-nya kakak kasih. Kemudian tadi ini aja. Vira, pembentukan urin. V-nya apa? V-nya adalah filtrasi, ya kan? Yang kedua apa? Iya, ya. Yuk lanjut. Yang ketiganya apa? Augmentasi. Iya. Kemudian kalau fraktura tadi apa? Fraktura tadi patah tulang, ya kan? Kemudian tadi kifosis itu bongkok ke depan, ya. Nah, ini dia macam-macamnya tadi. Kemudian ini sering yang ini lagi minta tolong yang otot tadi, otot polos, otot lurik sama otot jantung itu juga sering keluar ya, langganan. Sendi juga, apalagi sendi yang paling sering ditanya itu adalah sendi engsel. Kemudian ini dia, komponen darah. Perhatikan ya, eritrosit itu jumlahnya 4 sampai 6 juta, leukosit jumlahnya 4,5 sampai 10.000, trombosit jumlahnya 1.500 sampai 3.000. Ini soal yang nomor 67 ini sering sekali keluar. Apalagi soal yang urin tadi, kan Kakak bilang. Nah, kemudian hormon. Nah, hormon dia sering kadang-kadang tapi bukan hormon tentang ini. Kadang dia mau nanya tentang fungsi hormon adrenalin, insulin, pokoknya tentang hormon salah satu pasti ada keluar ya. Kemudian soal tentang enzim. Soal enzim itu pasti keluar sekali. Oke lah. Persilangan juga minta tolong, pasti satu soal pasti bakalan keluar. Itu soal-soal yang langganan ya. Bioteknologi pun selalu ada. Ya. Untuk hari ini, Diana, paham ya? Nggak ada lagi pertanyaan?
Ya, pokoknya kakak ingetin yang paling banyak atau kisi-kisinya itu soalnya tentang sel. Kemudian bagian sistem peredaran darah tadi yang komponen darah, pembentukan urin, bioteknologi, otot jantung, otot polos, otot lurik, ya. Kemudian persilangan genetika, ya. Nah, tolong itu diulang-ulang soalnya kalau ada soal-soal terkait seperti itu dibahas lagi ya. Oke, terima kasih ya Diana ya buat hari ini. Semoga apapun impian Diana semoga lancar. Ya, banyak-banyak latihan soal. Jangan lupa berdoa ya. Oke, kakak tutup ya hari ini. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum. Oke. Ya, boleh live ya.